والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأهل الصدق والوفاء أما بعد. Yang saya hormati para alim ulama, para kiai, khususnya Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Suboh, dan juga yang saya hormati pengawas dari Dinas Pendidikan, dan juga yang saya hormati Ketua Komite SMA Negeri 1 Suboh, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan staf karyawan TU SMA Negeri 1 Suboh, dan juga kepada siswa-siswi SMA Negeri Suboh yang selalu saya sayangi dan selalu saya cintai. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara Disnatalis ke-33 SMA Negeri 1 Suboh. Mudah-mudahan barokahnya sholawat, barokahnya pengajian ini SMA Negeri 1 Suboh tambah maju, tambah jaya. Mudah-mudahan siswa-siswinya menjadi siswa-siswi yang soleh-solehah. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang barokah, berguna untuk agama dan negara. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kurang semangat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kita haturkan keharibaan Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang kita baca mulai tadi menjadi hadiah terindah yang bisa membahagiakan hati Nabi Muhammad. Amin. Para adik-adik siswa-siswi yang dirahmati oleh Allah, mungkin sebelum saya mengawali ceramah ini, saya akan sedikit mengenalkan saya pribadi, karena mungkin masih belum banyak yang belum kenal, karena kata suatu pepatah, tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak kenal, Pak. Nama saya pribadi Hafizul Hakim Nur. Saya dari Pondok Pesantren Nurul Qadim Kalikajar, Paiton. Kalau sampean ingin tahu rumah saya, setelah Paiton nanti ada jembatan Randu Merak ke selatan. Terus nanti ada rumah megah, mewah, bagus, pinggirnya itu. Saya asli kelahiran Proyek Paiton, Kalikajar. Saya pendidikan saya dulu pernah di Keraksan, di Nurul Quran, terus pernah di Kediri, Lirboyo. Mulai dari ibtidak sampai tamat aliyah tahun 2006, saya pernah mengaji di Tarim Hadramut Yaman sampai 2009. Pulang dari Yaman, saya langsung meneruskan ke Yaman, alias menikah. Alhamdulillah sekarang sudah punya anak 2,5, hampir 3. Mohon doanya. Belum punya tunangan. Ya, saya belum punya tunangan, tapi anak hampir 3. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersolawat bersama. Mudah-mudahan solawat yang kita baca mulai tadi menjadi catatan amal ibadah kita kelak bersama dengan Rasulullah di surga Allah. Amin. Orang itu kalau ingin sukses harus 2 hal, kata Allah dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam Al-Quran, kalau kamu ingin menjadi orang yang sukses di dunia dan di akhirat, kuncinya hanya 2. Yang pertama, kata Allah dalam Al-Quran, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Saya mohon maaf, saya agak maju sedikit, biar tambah jelas. Mulai tak ketundu kan geger ke bebe kemarin. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang pertama, kalau orang itu ingin bahagia di dunia dan di akhirat, kunci pertama adalah ittaqullah. Kita harus bertakwa kepada Allah. Pernah suatu kita berdalam bo mungkin sopung bon dalam be
dulu cuman cukup C. Nah, sekarang kan sudah semua canggih kan, sekarang ini IT semua. Anak kecil sekarang nggak ada yang main leker sama bunga, makin main iPad, ya kan? Mainnya HP Android sudah gawat. Kalau dulu kan main jitengan, leker, edut, eprek, lambe, Allahumma sholli ala Muhammad. Dulu saking dengar yang lambe ini kan mau mainan abu iba bolong lagi sini kawan. Ini yang ketawa pengalaman ini. Wahai kemein, wahai sosok ngocak jejenan. Nah ini pengalaman kayaknya ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Diceritakan dalam satu kitab Fi Kalam al-Habib Hadi Assegaf, Tuhfatul Ashraf Fi Kalam al-Habib Hadi Assegaf. Di sana diceritakan ada seorang pemuda. Pemuda ini Masya Allah, dia itu salah satu siswa SMA 1 Negeri Subo. Masya Allah, orangnya ganteng. Tojo bawa selain. Boleh macam di TV ini. Waktu itu dia seorang pemuda tapi sayang, dia waktu itu tidak mempunyai apa-apa. Akhirnya dia ingin bekerja ke luar negeri. Jauh batase. Dia bekerja ke luar negeri naik kapal lebet di Soke. Waktu naik kapal di tengah perjalanan ternyata ombaknya begitu besar sehingga menghantam kapal tersebut dan kapal itu karam tenggelam. Dia cuma yang mature ya, ada umat sama bina. Nang jelas laki dia ya jong. Pasti dia ngomongnya. Oh, salam Muhammad. Waktu itu di tengah laut kapalnya ini sudah tenggelam. Waktu itu dia bingung sudah mau kemana saya. Tapi dia seorang pemuda yang bertakwa kepada Allah. Takwanya kepada Allah luar biasa. Ketika itu dia sudah mau mati, sudah mau tenggelam, hampir tenggelam. Dia ingat salah satu ayat Allah dalam Al-Quran. Langsung dia lantang menyuarakan di tengah laut, hampir dia mati. Dia langsung membaca ayat Allah dalam Al-Quran. Ya Allah, Engkau berfirman dalam Qur'anmu, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Engkau berfirman dalam Al-Qur'anmu, kalau orang yang bertakwa kepadamu, Engkau akan memberikan jalan keluar, akan memberikan solusi di dalam setiap permasalahannya. Saya ini saat ini mau mati ya Allah, tolong saya ya Allah, please deh. Kalau bahasanya anak sekarang, Allahumma sholli ala Muhammad. Ternyata memang benar, Allah langsung apa? Menolong dia. Ada satu kayu yang cukup besar menghampiri dia. Akhirnya langsung naik kayu tersebut. Selama dia nyampe ke pinggir lautan, depak pinggir tasik. Iblis Timur nih kawan. Nyampe di pinggir laut, dia bingung. Jaga-jaga gila kenapa? Sallallahu alaihi. Nyampe di pinggir tasik. Nyampe itu, nyampe di apa saya pidato bahasa Arab saja bagaimana? Saya kalau Inggris nggak bisa. Kalau Inggris saya nggak bisa. Bisanya cuma I miss you saja. Setelah di pinggir pantai dia bingung, dia kelaparan karena dia datang langsung naik ke pentas belum makan. Mau salam Muhammad. Adanya cuma kue kotakan. Dia bingung mau kemana saya ini. Ternyata di dekat itu ada istana yang cukup besar dan megah. Oh, mungkin di sini. Mungkin ada makanan. Dia masuk ke dalam. Anehnya,
istana tersebut sepi, gak ada orang sama sekali. Mak bisa. Mak bisa, mandul. Nyampe ke dalam dia kok bingung, kok gak ada orang sama sekali. Terus masuk ke dalam, ternyata istana yang begitu megah dan begitu indah. Setelah masuk ke dalam, dia heran ada seorang perempuan. Dia perempuan tersebut ditawan, ekrentel, etalein. Cekel, Pak. Oh, Sallallahu Muhammad. Dia heran. Perempuannya ini masya Allah cantik. Kalau ada sih mau cantik. Ya mungkin kayak Syahrini gitu. Maju mundur, itu. Akhirnya karena dia menemukan seorang cewek yang luar biasa ya, namanya seorang pemuda, langsung dia menjadi pahlawan kesiangan. Datang mengambil dia. Ketika datang dia ingin menyelamatkan anak perempuan tersebut. Ketika mau menyelamatkan, ingin membuka rantai yang melilit tubuhnya, tiba-tiba ada jin yang cukup besar. Oh, ojo macam-macam. Ternyata jinnya Kanjeng Dimas. Kita rekor, Pak. Katanya jin, dia itu tawanan saya. Kalau kamu ingin mencoba untuk membebaskannya, lawan dulu saya. Langkahi dulu banyak saya. Akhirnya apa? Akeket di jin. Oh, maksudnya Tahu. Dia berkelahi dengan jin, sudah. Ya nyaman orang. Ini kusobit jin ada galak. sudah. Mati ya wak. Sudah mau Superman is dead. Dia hampir mati. Waktu itu dia ingat jurus pamungkasnya. Dia baca lagi ayat Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ya Allah, Engkau telah berfirman dalam Al-Qur'an, setiap ada permasalahan dalam kehidupan seseorang, tapi kalau orang tersebut bertakwa kepadamu, Engkau akan memberikan jalan keluar, akan memberikan makhraja, solusi dalam setiap permasalahannya. Boleh makin mati ya Allah. Mati ya dengan mati Nabi Jin ya Allah, tolongin boleh ya Allah. Tiba-tiba Allah itu nyuruh malaikat. Ketika itu Allah nyuruh malaikat, bebaskan ya malaikat. Langsung malaikat mengusir jin, dia selamat. Dia tahu sebini. Ditanya sama ini, siapa namanya? Oh, Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Ditanya dia, dari mana dek sampean? Dari Irak. Minan Irak. Dari Irak, Irak. Tahu Irak? Tahu. Ini kerak-kerak dia tahu. Ternyata perempuannya ini orang Irak. Tapi namanya pemuda yang beriman, langsung bilang, oke, kalau begitu saya antarkan kamu ke rumah. Siap. Saya yang di depan, sambil ikut di belakang saya. Ya, arahnya tolong ditunjukkan ke kanan apa ke kiri atau kemana. Siap. Dia pemuda yang saleh, tidak berani menyentuh sedikit pun pada wanita ini. Masya Allah. Makanya dia tebing pelaran dijereng gini. Makanya Allah sekarang, aduh, cuma kena SMS, engkau adalah bungaku. Kumbang, beli kumbang makin nggak codut. Mau buat banyak macam. Coba itu rot mana mentek batas protes ya. Codut ngari ya. Hati-hati zaman akhir sekarang Pak, pergaulan bebas, aborsi dan narkoba luar biasa. Tengah. Seorang perempuan itu harus punya martabat yang mahal. Kamu harus seperti mutiara yang terpendam. Boleh dipandang, tapi tidak boleh dipegang. Murah, muda.
nalpe. Oh, salam. Jangan gitu ya Allah. Larang dicereng bini. Mangke nu pasti ya. Jangan pura-pura kepada siapapun. Baru kalau ada orang laki yang memang serius untuk meminang kamu, kupinang kau dengan bismillah. Akan saya berikan semuanya. Iya. Oh, Saudara Muhammad. Perempuan tercipta bukan dari kepalanya untuk disanjung, bukan dari kakinya untuk dijadikan alas. Hawa tercipta dari tulang rusuknya, dekat dengan lengannya untuk dilindungi, dekat dengan hatinya untuk dicintai. Tahu ke kok jong, mana lah? Wow, Saudara Muhammad. Akhirnya dia diantar dia. Ternyata mana? Jauh rumahnya dari Irak. Setelah nyampe di Irak, ternyata anak perempuan ini putri saudagar terkaya di Irak. Alhamdulillah. Dan dulu. Akhirnya diantarkan ke orang tuanya. Kata orang tuanya, ini anak semata wayang saya. Terima kasih banyak anak muda. Dari mana sampean? Saya dari SMA 1 Negeri Subo, Pak. Masya Allah, terima kasih banyak. Ya sudah, kamu mau minta uang atau saya bayaran? Enggak, saya tidak butuh itu, Pak. Untuk apa kamu ingin kawin sama nanya saya? Oh, no. Akhirnya apa? Dia namanya pemuda soleh, tidak mau imbalan, tidak mau apa-apa. Katanya saya ikhlas, Pak. Ngantar anak jenengan ini, saya tidak ingin apa-apa, tidak ingin harta, tidak ingin apa-apa. Ikhlas semata-mata ingin menolongnya karena Allah. Dikasihkan apa? Sudah pulang dia anak muda. Ketika pulang bingung, mulai dong mereka. Pes de tompes.